Rias politika. Alasannya ya saya itibak kepada Kanjeng Nabi. Itu kalau dalam bahasa prosuka dasmu itu. Prosuka. Oh, kalau bukan Nabi kok ikut-ikut Nabi. Jadi Al-Ghazali sendiri mengatakan tidak mungkin setelah Nabi wafat politik harus dipisah. Tugasnya ulama beda dengan tugasnya para sultan dan raja-raja. Karena tidak mungkin menggabungkan antara dua otoritas ini. Hanya para nabi-nabi yang mungkin melakukan penggabungan ini. Karena itu setelah Kanjeng Nabi, politik dibagi siasatul muluk wassalatin dan siasatul ulama. Siasatul muluk wassalatin tugasnya adalah menegakkan keadilan. Iqamatul adli bainan nas. Itu konsepsi Al-Ghazali. Tugas raja-raja memastikan keadilan itu ditegakkan di masyarakat. Kalau ada orang melakukan tindakan mengganggu hak orang lain, dia harus dihukum. Itu tugas para penguasa al-muluk wassalatin. Ulama punya juga tugas berpolitik. Politiknya disebut dengan istilah Al-Ghazali siasatul wa'fi wal irsyad. Politik memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan kritik jika penguasa ini menyeleweng. Makanya di dalam konsepsi politik tradisional, ya, itu selalu raja-raja Islam itu didampingi oleh para ulama. Itu sebetulnya terjemahan dari ajaran Al-Ghazali. Kita sadar atau tidak sadar, kauman itu, ya, daerah kauman di dalam kawasan kerajaan-kerajaan Nusantara itu sebetulnya adalah terjemahan spasial, terjemahan dalam bentuk ruang dari ajaran Al-Ghazali mengenai siasatul ulama dan siasatul muluk wassalatin. Ini adalah pengaruh-pengaruh Al-Ghazali. Sekarang saya mau masuk kepada tema kita, perjalanan spiritual Al-Ghazali. Al-Ghazali ini seperti kita tahu, ini ulama yang hidupnya itu menarik untuk dijadikan bahan film sebetulnya. Karena ada tikungan-tikungan yang tidak terduga-duga. Umumnya ulama itu kehidupannya datar-datar saja. Yang mengalami kehidupan yang penuh dengan tikungan itu sedikit. Salah satunya Al-Ghazali. Al-Ghazali ini semula adalah ulama dalam pengertian normal, yaitu ulama seperti yang kita pahami sekarang ini, yaitu ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Itu Al-Ghazali. Al-Ghazali itu Anda tahu ya, Al-Ghazali itu hidup pada abad ke-5 Hijriah karena beliau lahir tahun 450 Hijriah, meninggal 505. Jadi beliau itu kalau menurut kalender Hijriah umurnya 55. Tapi kalau kalender Masehi itu umurnya 52. Jadi umurnya tidak panjang. Dalam umur yang sependek itu, dalam ukuran sekarang itu pendek 52. Saya dari 57 sekarang. Itu dalam umur yang hanya 52 tahun beliau mengarang banyak karya yang mengubah dunia Islam. Dahsyat sekali, kan banyak ilmu yang barokah ya seperti ini, ilmu pendek tapi bermanfaat. Ada orang yang umurnya pendek, umurnya panjang, nggak berbuat apa-apa. Nah, kita semoga tidak diberikan umur yang seperti itu. Kita kepinginnya punya umur panjang dan barokah. Nah, itu kepinginnya begitu. Nah, Al-Ghazali ini kebetulan umur cuma pendek dan barokah. Nah, Al-Ghazali itu mula-mula ya ulama tumbuh sebagai ulama dalam pengertian yang biasa, yaitu mempelajari ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu agama. Ilmu pertama yang beliau pelajari adalah ilmu fikih, ilmu hukum Islam. Guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Haramain Al-Juwaini, Imamul Haramain atau Al-Imamul Juwaini. Ini ulama yang terkenal sekali sebagai salah satu ulama yang berjasa melakukan sistematisasi terhadap madhab Syafi'i. Itu Imam Haramain, gurunya Al-Ghazali. Beliau itu berjasa karena berkat beliaulah, di tangan beliau
madhab Syafi'i yang semula terserah-serah itu kemudian disistematisir melalui karya beliau yang tebalnya luar biasa, mungkin sekitar 30 jilid ya. Judulnya Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab, itu tebal sekali. Buku ini, kitab ini itu menjadi kitab yang menjadi kitab yang menjadi fondasinya madhab Syafi'i. Nah, Al-Ghazali kemudian sebagai murid meneruskan proyek dirinya ini, melakukan sistematisasi atas madhab Syafi'i itu dengan karya-karya beliau di bidang fikih. Jadi Al-Ghazali itu sebelum tampil sebagai sufi, sebetulnya beliau ini seorang ahli fikih pada umumnya. Beliau menulis 3 karya fikih penting. Ada versi yang panjang, yang komprehensif, namanya Al-Basir. Kemudian agak sedikit pendek, namanya Al-Wasir. Kemudian diringkaskan dalam karya yang lebih pendek, namanya Al-Wajiz. Nah, karya Al-Wajiz ini, tulisan Al-Ghazali mengenai fikih mazhab Syafi'i ini, kemudian yang membentuk seluruh pelajaran tentang fikih Syafi'i di seluruh dunia Islam. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia belajar mazhab Syafi'i melalui kitab-kitab seperti Takrib, seperti kitab Tahrir, kemudian Fathul Mu'in, kemudian nanti ada Fathul Wahab, ada Minhajul Abidi dan seterusnya, Minhajul Qalibin dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah kitab yang merupakan cabang anak cucu dari kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Al-Ghazali. Makanya ini orang ajaib sekali Al-Ghazali. Ini satu orang mengubah banyak hal. Jadi orang-orang yang belajar fikih Syafi'i di Indonesia dan Asia Tenggara saat ini itu sebetulnya belajar mazhab Syafi'i seperti dirumuskan oleh Al-Ghazali melalui kitabnya namanya Al-Wajiz. Nah, Al-Wajiz ini bisa lahir karena beliau belajar dengan gurunya namanya Imamul Haramain yang ngarang kitab tadi Nihayatul Matlab. Nah, Nihayatul Matlab itu nggak mungkin sampai pelajari, nggak mungkin lah, apalagi anak yang sekarang nggak mungkin belajar itu. Karena 30 jilid, mana punya waktu? Kalian main Facebook segala, main Instagram, nggak ada waktu untuk belajar. Ini kitab luar biasa, tapi oleh Al-Ghazali sudah diringkaskan dalam satu karya namanya Al-Wajiz. Jadi Al-Ghazali beliau pertama-tama itu lahir sebagai seorang ulama syariat, ulama dalam pengertian kiai agama, kiai yang mengajarkan ilmu agama. Perubahan penting terjadi pada saat Al-Ghazali menjelang umur 40 tahun. Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Dari mana asal-usul krisis spiritualnya ini kita tidak tahu, karena Al-Ghazali tidak pernah menjelaskan secara detail apa yang terjadi kepada beliau. Tetapi ada banyak dugaan. Para sarjana menulis mengenai soal kenapa Al-Ghazali mengalami krisis spiritual ini. Ada yang mengatakan bahwa faktornya faktor politik. Kita tahu Al-Ghazali itu adalah orang yang pada saat beliau menjadi kiai ulum syariah ini dekat dengan kekuasaan. Beliau itu pernah menjadi semacam penasehat raja. Jadi beliau itu semula berasal dari provinsi yang jauh dari ibu negara, jadi provinsi sebelah timur dunia Islam, di Khurasan. Khurasan itu adalah bagian timur provinsi negara Iran sekarang ini, berbatasan dengan Afghanistan dan Asia Tengah. Jadi kalau dulu kawasan Khurasan itu mencakup daerah timur bagian Iran, sebagian Afghanistan, sebagian negara-negara sekarang yang disebut dengan Uzbekistan, Turkmenistan dan Tajikistan. Itu masuk di dalam kawasan yang dulu namanya Provinsi Khurasan. Nah, Provinsi Khurasan ini provinsi yang penting dalam sejarah Islam karena di sanalah banyak ulama mazhab Syafi'i itu tumbuh dan lahir. Al-Ghazali lahir di provinsi di Khurasan ini. Nah, Al-Ghazali itu semula
lahir dari Khurasani, tapi karena kecemerlangan beliau, kemudian beliau diajak, diundang untuk menjadi profesor ngajar di Baghdad, di madrasah namanya Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah itu madrasah pertama dalam sejarah Islam. Madrasah itu dalam pengertian gini loh, semula pendidikan Islam itu berlangsung di masjid. Orang itu ngaji ya terserah, mau khatam tidak khatam, pokoknya satu kiai ngajar di masjid, di halaqah, orang datang. Nah, madrasah itu kira-kira sistem pendidikan yang tersistematisasi. Kalau sekarang namanya sistem klasikal, tapi ketika itu belum ada klasikal. Madrasah tetap tidak beda jauh dengan pendidikan agama di masjid, cuma lebih sistematis. Jadi ada banyak profesor ngajar di sana, kemudian pendidikannya juga lebih teratur. Nah, Al-Ghazali ngajar di Madrasah Nizamiyah yang dibikin oleh Perdana Menteri saat itu, namanya Nizamul Mulk. Nizamul Mulk ini Perdana Menteri yang alim sekali. Jadi dulu itu politisi itu alim. Ya. Politisi itu alim, nggak kayak sekarang. Nizamul Mulk itu ngarang kita alim sekali dan mencintai ulama, karena itu beliau mendirikan madrasah namanya Madrasah Nizamiyah. Nah, Al-Ghazali diundang menjadi profesor utama di sini, kira-kira rektornya, menjadi Pak Ilyasin ya kira-kira di Madrasah Nizamiyah. Itu Al-Ghazali. Mereka pun dekat dengan kekuasaan. Nah, pada saat Al-Ghazali sedang di Baghdad itu terjadi pergolakan politik. Terjadi pergolakan politik karena raja meninggal, punya anak 3. Kemudian anak 3 ini rebutan kekuasaan. Nah, dulu itu orang kalau salah membangun koalisi politik, risikonya itu bisa mati. Nah, Al-Ghazali itu melihat situasi politik yang sedang mengalami transisi itu ya, beliau mungkin juga ini spekulasi orang ya, kita nggak tahu juga alasan Al-Ghazali kenapa kok mengalami krisis itu. Tapi salah satu sebab yang disebutkan oleh para sarjana mungkin kemungkinannya ada kaitan dengan faktor politik itu. Tapi saya nggak pernah percaya karena Al-Ghazali menolak kemungkinan itu di dalam bukunya yang judulnya Al-Munqidh minad Dhalal. Beliau tidak. Saya karena begini. Pada saat beliau menjelang umur 40 tahun, tiba-tiba Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang paling akut terjadi pada saat beliau itu selama 3 bulan itu tidak bisa bicara. Tiba-tiba bisu. Waktu masuk kelas mau ngajar tidak bisa ngomong. Akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan kota Baghdad, meninggalkan pekerjaannya, ditinggalkan beliau kemudian pergi ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis dan kemudian uzlah di sana selama bertahun-tahun. Nah, saya membaca beberapa keterangan Al-Ghazali dari kitab Al-Munqidh minad Dhalal, ya, itu dugaan saya. Krisis Al-Ghazali ini memang krisis yang betul-betul spiritual. Dan itu diceritakan di dalam kitab Al-Munqidh minad Dhalal. Saya akan bacakan sedikit di sini. Saya bawa kitabnya tapi PDF. Sekarang enaknya kan di kitab PDF dan gratisan. Jadi beliau mengatakan di dalam kitab ini. Saya bacakan sedikit kutipan dari kitab ini. Wa qad kana ta'attush ila darakil haqa'iq ila daraki haqa'iqil umuri da'bi wa daidan. Sejak saya muda itu upaya mencari hakikatnya segala sesuatu, kebenaran yang hakiki itu menjadi kebiasaan saya. At-ta'attush apa? At-ta'attush itu kehausan. Haus mencari substansi yang paling substansi, kebenaran yang hakiki dari segala hal. Itu merupakan kebiasaanku sejak muda. Ta'atush ila daraki haqaiqil umur. Itu kata-kata Al-Ghazali. Jadi beliau itu sejak muda memang orang yang selalu mencari sumber kebenaran yang paling penting. Beliau bercerita,
saya ini melihat orang-orang yang mencari kebenaran, ya, itu dibagi atas 3 kelompok besar. Ada orang yang mencari kebenaran, ya, itu melalui apa yang disebut dengan ilmu kalam, ilmu teologi. Al-Ghazali mempelajari ilmu teologi sedalam-dalamnya. Bahkan beliau mengarang kitab dalam bidang akidah, dalam bidang ilmu kalam. Yang paling terkenal adalah kitab Episode Filosofi. Saya sudah mempelajari ilmu teologi ini sampai sedalam-dalamnya, tapi saya tidak mendapatkan kepuasan. Yang kedua, ada orang yang mencari kebenaran melalui jalan filsafat. Saya mempelajari filsafat sedalam-dalamnya, sehingga beliau mengarang kitab dalam bidang filsafat, judulnya adalah Maqasidul Falsafah. Saya berkesimpulan kebenaran tidak bisa dijumpai melalui filsafat. Kemudian yang terakhir, ada jalan kebenaran melalui jalan yang disebut dengan jalan batin, yaitu jalan tasawuf. Nah, jalan inilah yang membuat Al-Ghazali itu puas. Dia merasa bahwa jalan kebenaran yang paling bisa diandalkan itu adalah jalan para sufi-sufi. Apa bedanya jalan sufi, filsafat, dan tasawuf? Jalan para, sebetulnya ada jalan keempat yang disebut dengan jalan orang-orang batiniyah, orang-orang kebatinan, yaitu pengikut mazhab Syiah Ismailiyah. Saya nggak akan terangkan karena terlalu panjang. Saya akan terangkan 3 ini. Ada jalan para ahli teologi, jalan para ahli filsafat, dan terakhir jalan para ahli tasawuf. Perbedaannya di mana? Orang yang belajar mencari kebenaran melalui jalan teologi itu, bagi Al-Ghazali, jalan ini tidak membawa kepada hakikat kebenaran. Yang disebut dengan kebenaran di sini adalah kebenaran mengenai Tuhan, mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli ilmu kalam itu membahas Tuhan itu melalui rasio, melalui akal. Kalau Anda pelajari ilmu kalam dalam sejarah Islam, itu adalah ilmu yang seluruhnya ingin membuktikan adanya Tuhan dan sifat-sifat Tuhan, tindakan-tindakan Tuhan melalui argumentasi yang bersifat rasional, yang disebut dengan jalan Tuhan atau pemikiran yang rasional. Nah, bagi Al-Ghazali, ya, jalan ini itu dibutuhkan, tetapi itu tidak memuaskan. Kata Al-Ghazali dalam kitab dia begini, orang itu sebaik-baik orang yang beragama itu ya orang beragama yang sehari-hari, yang orang biasa itu. Karena orang-orang yang orang awam itu, kita sebut orang awam, itu sebetulnya orang-orang yang imannya itu kadang-kadang melebihi imannya para sarjana. Karena keikhlasannya itu kadang-kadang luar biasa. Kanjeng Nabi itu ketika mendidik para sahabatnya itu tidak dididik untuk menjadi ahli teologi, ya dididik menjadi orang beragama yang ikhlas, ibadah dengan sebaik-baiknya tanpa pamrih apapun. Nah, saya sering menyerupakan orang yang beragama yang ideal itu ya seperti sosok ibu-ibu kita di kampung. Belajar agama, melaksanakan agama dengan ikhlas, taat luar biasa, ilmunya tidak dalam tapi keikhlasannya dalam. Kata Al-Ghazali, orang seperti inilah orang beragama yang ideal. Hanya saja, kata Al-Ghazali, kadang-kadang ada situasi tidak normal, yaitu ada keraguan-keraguan yang berkembang di masyarakat. Orang mempertanyakan soal Islam, soal argumen ketuhanan, muncul ini, muncul itu. Nah, ini, perkembangan ini kadang-kadang bisa mengganggu imannya orang awam. Orang awam kalau menghadapi situasi keraguan-keraguan dalam masyarakat karena perkembangan teknologi, karena perkembangan macam-macam, itu mereka tidak punya senjata untuk mempertahankan diri. Nah, disitulah pada saat terjadi situasi yang tidak normal dibutuhkan ahli teologi. Jadi ilmu kalam itu, kata Al-Ghazali, itu seperti pasukan militer.
Pasukan militer itu dibutuhkan ya kalau perang. Kalau tidak perang ya kembali ke barat. Jadi kebutuhan kita atas ilmu akidah, ilmu kalam itu sebatas seperti kita butuh militer. Kalau tidak sedang ada perang, tidak ada keraguan-keraguan masalah akidah di masyarakat, maka mereka kembali ke barat ngajar di UIN dan IAIN. Nah, kira-kira begitu, kira-kira. Itu fungsi dari ilmu kalam menurut Al-Ghazali. Nah, kalau terjadi diskusi dalam masyarakat yang membuat orang awam kemudian ragu-ragu terhadap imannya, mereka baru terjun. Mereka membantu orang-orang awam yang tidak punya kemampuan rasional untuk mempertahankan akidahnya, mereka terjun ke lapangan. Itu kata Al-Ghazali. Makanya ilmunya para ilmu ahli kalam, ya, itu ilmu yang dibutuhkan kalau dalam situasi tidak normal. Ahli falsafah juga sama. Filsafat itu mencari kebenaran dengan jalan rasional juga, dengan jalan rasional. Tetapi kata Al-Ghazali, orang-orang ahli filsafat memang luar biasa kemampuan bernalarnya. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam wilayah ketuhanan, mereka tidak mampu merumuskan ajaran-ajaran yang pokok. Karena itu pada akhirnya Al-Ghazali mengatakan bahwa jalan kebenaran yang paling bisa diandalkan adalah jalan para sufi. Itu intinya perjalanan spiritual Al-Ghazali. Nah, saya akan tutup dengan menjelaskan kitab Ihya. Al-Ghazali setelah menjadi sufi, Al-Ghazali itu menjadi sufi kira-kira sejak beliau menjelang umur 40 tahun sampai beliau meninggal umur 52 tahun, kira-kira 12 tahun. Nah, kitab Ihya itu dikarang dalam rentang waktu ini. Kitab Ihya ini dikarang pada fase ketika Al-Ghazali sudah berubah menjadi seorang sufi. Beliau mengarang kitab Ihya. Nah, kitab Ihya ini sebetulnya kalau mau kita ringkaskan, apa sih pesan pokoknya? Pesan pokoknya adalah begini. Dan di sini kita jadi tahu kenapa Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Jadi pada saat Al-Ghazali itu menjadi profesor di Madrasah Nizamiyah, Al-Ghazali itu seperti melihat sesuatu yang membuat dia resah. Ini sebagai keterangan sampingannya. Pada saat Al-Ghazali menjadi orang besar ini abad ke-5 Hijriah, itu ilmu-ilmu keislaman itu sudah mapan semua. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu tasawuf, semua ilmu-ilmu alat nahwu sorof, balaghah itu semua sudah jadi disiplin-disiplin yang mandiri. Kalau dalam bahasa sekarang sudah jadi prodi-prodi kira-kira gitu. Sudah jadi prodi-prodi yang siap untuk jadi UIN dan IAIN kira-kira gitu. Ilmu sudah mapan sekali. Artinya ilmu-ilmu yang sudah mengalami proses profesionalisasi. Profesional, ada ulama yang ahli ilmu ini, ilmu itu dan segala macam. Ada takhusus dan segala macam. Nah, cuma Al-Ghazali melihat hal yang sangat janggal. Ini orang-orang ini belajar ilmu-ilmu ini, itu untuk apa? Itu yang bikin beliau mengalami krisis. Yang membuat beliau resah adalah ini ada orang-orang belajar ilmu agama, terutama fikih. Tetapi ilmu-ilmu agama ini tidak membuat orang-orang ini makin dekat kepada Allah. Jadi ilmu agama dipelajari hanya sekedar sebagai bagian dari peningkatan profesionalitas. Makanya dalam kitab Ihya Al-Ghazali itu pihak yang paling banyak dikritik oleh Al-Ghazali pada kitab Ihya adalah ulama ahli fikih. Karena bagi Al-Ghazali, dia melihat sendiri banyak ulama ahli fikih di zamannya menjadikan ilmu fikih ini sekedar sebagai tangga untuk mencari pekerjaan, untuk meningkatkan status sosial, untuk pokoknya dalam istilah beliau untuk mencari sesuatu yang bersifat dunia. Itu membuat Apa bedanya dengan Ustadz yang ceramah tidak sesuai kelakuan ilmu yang disebut dengan ilmu fikih itu bukan
tahu bagaimana cara bikin fatwa. Bukan itu, kata Al-Ghazali dalam kitab ini. Fikih itu bukan bagaimana cara bikin fatwa, bagaimana cara mengetahui halal haram, bagaimana kategori hukum ini. Bukan itu. Ya itu semua penting, tapi itu hanya wasilah saja. Tujuan ilmu-ilmu yang disebut ilmu fikih itu adalah menunjukkan jalan kepada akhirat. Karena itu Al-Ghazali menciptakan istilah, ada namanya istilah ulama usul, ulama yang jahat kalau bahasa sekarang. Jahat. Apa itu ulama jahat? Ulama jahat adalah ulama yang menjadikan ilmunya sekedar sarana untuk mencari status sosial dan keuntungan-keuntungan yang bersifat material. Itu menggelisahkan Al-Ghazali. Makanya beliau itu berkeputusan, ini tidak bisa. Saya dengan ngajar di Madrasah Nizamiyah ini sudah menjadi bagian dari ekosistem yang toksik ini, kira-kira gitu. Ekosistem yang sudah kotor ini. Saya harus melakukan, istilah orang-orang kiri, saya melakukan delinking. Saya memutuskan diri dari lingkaran setan ini. Karena itu beliau memutuskan meninggalkan mengajar posisinya sebagai profesor di madrasah itu. Ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi profesor mau pergi. Siapa yang mampu sekarang ini melakukan? Tidak bisa, udah. Aku saja tidak bisa. Tidak bisa. Tapi Al-Ghazali ini contoh bagus sekali. Bagaimana beliau melakukan tindakan yang radikal sekali. Saya tidak bisa lagi menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang toksik ini. Saya harus keluar. Karena itu beliau pergi ke Palestina. Uzlah di sana. Itu intinya kitab Ihya. Itu makanya disebut dengan Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Karena ilmu agama pada zaman Al-Ghazali mati semua, dijadikan sekedar sarana untuk meningkatkan status sosial, mencari kekayaan. Itulah secara ringkas perjalanan saudara Al-Ghazali. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Soli. Saya kira menarik sekali ya, bagaimana Kiai Ulil, Bu Soli mengupas tentang Al-Ghazali gitu ya. Mulai dari soal posisi penting Imam Al-Ghazali dalam konteks keindonesiaan kita, bahkan dalam konteks individu kita ya sebagai umat Islam yang tadi disampaikan dengan sangat baik saya kira. Lalu kemudian bagaimana Imam Al-Ghazali mengintegrasikan, ya. Jadi bukan membagi dan